untuk memberikan mukadimah, yaitu sebelum acara tanya jawab kita mulai. Mungkin diwakili oleh Ustazah Umi Kalsumi Ningsih. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu kita yang luar biasa, Ibu Hajah Triwinarni. Kedengaran nggak suara Umi ya, Bu Hajah? Kedengaran nih, lancar. Kedengaran ya? Jelas, Masya jelas. Allah. Jelas ya? Jelas. Baik. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, uswatun hasanah, suri tauladan untuk kita semua, founder dan co-founder kita, yaitu Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haja Elisrat Nasari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan lahir dan batin kepada beliau dan keluarga besarnya. Amin. Allah berikan kepada beliau anak-anak yang saleh, bakti sama orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama, tercapai semua hajat dan cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ya kita hormati yaitu COO A. Rizal Fahmi Ramadan dan beliau adalah direct leader saya. Yang kami hormati CFO Umi Haja Elisrat Nasari, yang kami hormati CTO Bapak Firman Syah Kurniawan, yang kami hormati CBDO Ibu Hajah Rika Rahmawati, yang kami hormati CMO SBS Pusat Ibu Miftahul Jannah dan Uti Hajah Kartina, yang kami hormati CMO SBS Region Jakarta Ibu General Marlia dan Bapak Faisal Da'i, yang serta yang kami hormati CMO SBS Region Tangerang Ibu Yunarli dan Bapak Dr. Andes Haji Syarifuddin, yang kami hormati CMO SBS Region Serang Bapak Haji Surji Tabrani dan Ibu Cahya Mulyaningsih, serta yang kami hormati para exco SSW 1 sampai dengan 16 yang luar biasa. Juga kami hormati para leader-leader hebat SSW dari mulai SC 2000, SC 1000, SC 500, SC 150 dan SC 20. Juga Ibu moderator kita Ibunda Hajah Triwinarni, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para mitra Smart Synergy World yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kami Umi Kalsumi Ningsih MA beserta Ibu Hajah Uti Kartina dan Bapak Heru Subagio mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih, jazakumullah khairan katsira atas kepercayaan dari Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haji Elisrat Nasari serta Arizal Fahmi Ramadan yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi pemateri pada malam hari ini tentang training BDP, mitra bertanya, leader menjawab. Semoga kami bertiga dapat melaksanakan tugas ini dengan baik, sukses, berkah dunia dan akhirat. Selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, silakan Bapak Ibu bertanya tentang persoalan-persoalan yang ada di lapangan pada saat kita prospek. Apapun yang Bapak ingin tanyakan, silakan saja. Yuk kita belajar bareng-bareng hari ini. Kami di sini bukan berarti kami lebih dari Bapak Ibu semua, bukan, tetapi di sini adalah kita sama-sama bareng-bareng sharing, sama-sama kita belajar untuk menerapkan semua ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh founder dan co-founder kita, yaitu Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elisrat Nasari. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu moderator kita, Ibunda Hajah Triwinarni. Kepada beliau, terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Umi Kalsumi Ningsih yang telah memberikan mukadimah. Sebelumnya saya divokasi untuk leader-leader hebat yang akan tampil pada malam hari ini. Yang pertama yaitu tadi sudah Ustazah Umi Kalsumi Ningsih. Beliau adalah sudah Big Ambassador, Senior Manager, CMO SSW Group, Exco SSW 1. Kemudian
Yang kedua adalah Uti Hajah Kartina. Apakah Uti sudah hadir di Semini? Uti Hajah Alhamdulillah sudah. Kartina. Alhamdulillah sudah ada ya. Uti Hajah Kartina MM yaitu sudah mencapai Star Ambassador, Manager CMO SBS Pusat, dan Exco SSW 5. Beliau juga seorang dosen, pemilik klinik, dan seorang bidan dan biduan. Ya, gitu ya, Ti. Bidan dan biduan. Ya, yang ketiga yaitu yang satu Bapak Heru Subagio, yaitu sudah Star Ambassador, seorang manajer, dan Exco dari SSW 15. Beliau adalah seorang pensiunan TNI Angkatan Darat. Baik, Bapak Ibu semua peserta Zoom, kami persilahkan mulai bertanya, boleh per exco atau langsung dari yang SC20 dulu. Tapi siapa yang lebih dahulu menyampaikan pertanyaan nanti akan dijawab oleh leader-leader hebat kita, yaitu bertiga, Ustazah Umi Kalsum Minangsih, Uti Hajah Kartina MM, dan Bapak Heru Subagio. Baik, adakah yang bertanya lewat chat? Saya belum buka chatnya. Atau bertanya langsung. Ayo, kita pertanyaan. Dari yang jauh dulu kali, yang jauh di sana. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau mulai bertanya terlebih dahulu? Saya lihat di chat tidak ada, hanya daftar hadir saja. Sebentar. Daftar hadir, daftar hadir, daftar hadir, daftar hadir. Ya, semuanya baru daftar hadir. Baik, ya. Saya akan mulai untuk yang enggak, kalau nggak mau bertanya, berarti saya yang akan memanggil biar bertanya. Kita mulai dari Exco 2 yang anggotanya terbanyak. Siapa yang mau bertanya? Exco 2, mahasiswa saya di Exco 2, ayo yang mau bertanya. Pak Kasbianto, Pak Edi, atau Bu Rita, silahkan siapa yang mau bertanya. Ya, Pak Kasbianto, silakan. Sudah ngaceng tangannya, angkat tangannya. Silakan Pak Kasbianto. Mic-nya dibuka terlebih dahulu. Itu masih terkunci ya. Ya, Baik. terima kasih atas izin yang telah diberikan sama moderator dan pada malam hari ini yang saya hormati semua pemateri, bahkan untuk istilah kata founder dan co-founder SSW Smart Synergy World, dan tidak lupa untuk Divisi Training Arijal Fahmi Ramadan. Langsung saja Pak, Saya biar waktunya ini. adalah, Langsung saja pertanyaan. Mantap, ya, yang saya tanyakan adalah gini. Banyak sekali kita di lapangan itu mendapatkan sebetulnya juga mungkin apa ini mental kita yang memang belum siap menerima keadaan, atau memang kita sendiri juga sebetulnya belum mahir untuk salah satunya cara mengundang, salah satunya itu mungkin kita mau mengajak siapapun itu sasaran atau target kita itu untuk hadir di seminar, karena banyak sekali yang sudah saya jalankan itu kebanyakan mereka ya oke siap Pak siap, tapi pas di hari hanya sebelum pagi kita follow up lagi, nanti banyak sekali ada alasan oh iya saya lagi ini saya lagi itu gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan dan kiat-kiatnya supaya satu untuk mengundang ataupun mengajak mungkin reseller baru ataupun orang-orang yang istilah katanya belum paham dengan bisnis itu benar-benar mau tanpa harus kita sendiri kadang malu udah kita targetkan ternyata meleset gitu. Ya itu aja, terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Pak Kasbianto. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada pertanyaan dari XOSSW 2 Pak Kasbianto. Mungkin ditujukannya ke siapa? Pak Kasbianto mau minta jawaban dari siapa ya? Pak Heru? Kalau ini saya tujukan ke mungkin yang lebih ini Umi Kalsum, Minangsi. Ke Umi Kalsum. Ya, Umi Kalsum boleh nanti barangkali bisa ditambahkan sama Uti atau mungkin Pak Heru. Ya, kami persilakan Ustazah Umi Kalsum sudah mendengarkan tadi bahwa kenyataan di lapangan, saya ulang, kita sudah
kemarin sudah belajar cara mengundang, sudah benar mengundangnya, tapi pas hari hanya pagi-pagi kemudian membatalkan dengan alasan segala macam alasan. Nah, bagaimana kiat-kiat mengundang agar dia bisa hadir gitu ya ke pertemuan di SPS. Begitu saja, kami persilahkan untuk menjawabnya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Hajah Triwinarni. Terima kasih banyak ini Pak Kasbianto. Keren banget ini pertanyaannya dari Exco 2 tentang bagaimana kaitannya dengan mental kita, keadaan kita, tentang kemahiran mengundang kita untuk mengajak, sehingga gimana sih caranya ya supaya ya orang yang kita undang, orang yang kita ajak itu benar-benar wujudnya hadir ya ke seminar. Nah, berdasarkan pengalaman Umi Kasum ini ya. Jadi ceritanya misalnya ya Umi langsung ambil dari perungkapan Bapak Haji Febrian Agung pada saat meeting leader ya, big ambassador ke atas ya. Beliau bilang yang Umi kutip kata-kata dari Bapak Haji Febrian Agung, bikin penasaran. Ya, beliau bilang begitu ya, bikin penasaran sehingga orang tersebut mau hadir. Nah, itu. Nah, itu satu. Itu Umi nyontek dari Bapak Haji Febrian Agung langsung berdasarkan dari meeting leader. Yang kedua, trik yang Umi Kasum lakukan selama ini di lapangan, kalau kata meminjam istilah Abi Haji Masturi Firmansyah, langsung dicengkeweng. Istilahnya kalau Pak Kasbianto pakai motor, langsung dibonceng. Ya, itu yang Umi Kasum lakukan. Misalnya kemarin pada saat mau mengundang Umi Kasum olahraga di Taman Dara. Sebelum olahraga berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang yang satu visi dan misi ya Allah. Begitu olahraga bertemu dengan seorang bapak-bapak, Umi prospek belum mau, nggak apa-apa. Next, Umi olahraga lagi di Taman Dara. 2 kali putaran, 3 kali putaran, tiba-tiba ada ibu-ibu 3 orang, ya, trio kuek-kuek 3 orang, ya, olahraga seputaran, 2 putaran, 3 putaran lapangan, Umi langsung SKSD, sok kenal, sok deket. Saya bilang, Ibu baru 3 kali putaran ya, saya hitungin. Nah, padahal belum kenal tuh namanya siapa, rumahnya di mana, tapi Umi sok kenal. Terus akhirnya ibu tersebut menjawab, ayo sini jangan cuma ngitung, ayo olahraga, kata beliau. Akhirnya sepanjang olahraga kenalan. Oh, ternyata namanya Ibu Umi, ya Umi Nisa, atau nama sesuai KTP-nya Ibu Sri Ayudia yang sudah beberapa kali ikut seminar dan sudah ikut milad SSW. Itu mitra baru anyar-anyar banget, ketemu di lapangan. Kedua, ternyata satu lagi namanya Ibu Siti Handayani, satu lagi Ibu siapa Bu lupa ya, Siti Handayani, ini iya Ibu Evita tanpa malah ya. Jadi Ibu Evita bertiga tuh. Nah, kenalan langsung ke rumah beliau. Di rumah beliau sholat zuhur jamaah. Lebih akrab lagi ya. Building apanya? Pertama ice breakingnya dapat ya. Diawali preparation. Preparation itu Umi bawa kartu nama, bawa ini yang market survei dibawa ke lapangan, ketemu langsung ice breaking, ngobrol ya tentang pekerjaannya apa, keluarganya gimana, sampai Umi teleponan langsung, video callan sama anaknya Bu Umi Nisa. Nah, itu sudah ada building trust-nya ya, sudah ada building trust-nya, ketemulah building need-nya. Ibu, impian Ibu apa sih sebenarnya yang pengen diwujudkan? Saya pengen umroh. Nah, pas banget. Ibu bertiga pengen umroh, ayo saya ajak nih, cara ngajak nih. Ini baru menjawab nih, cara ngajaknya. Ibu saya ajak besok ke pertemuan kantor saya yang bisa membantu ibu-ibu bisa umroh. Ya, besok saya jemput, ketemu di sini, ketemu di Taman Dara, ya jam sekian saya jemput, begitu. Jadi caranya langsung, tapi Umi tidak menjelaskan apa-apa di situ karena pertama baru kenal, kedua waktunya juga udah azan zuhur, udah lewat, mau asar ya. Jadi Umi nggak punya waktu untuk nenangin. Bikin penasaran ibu bertiga itu bikin penasaran kayak gimana sih? Ibu pengen umroh? Betul, iya Bu, saya pengen banget umroh. Oke, siap. Saya siap bantu ibu umroh. Besok saya jemput ibu di Taman Dara jam sekian ya. Ya, kalau ada bajunya warna hitam ya.
Oke siap, kalau ada, kalau nggak ada nggak, ternyata punya, namanya emak-emak pasti punya ya baju long dress hitam, ada aja karena sering ngaji. Udah tuh ketemu di lapangan, langsung Umi jemput, langsung dibawa ke seminar. Begitu sampai di seminar itu apa, pertama aja udah langsung joget-joget tuh Umi Nisa. Emang orang yang suka joget ya, yang suka MP, yang suka jadi kapten kan suka ada lagu-lagunya. Dia seneng tuh nyanyi-nyanyi ya. Apalagi lagunya Uti Haja Kartina tuh. Oh ya udah kowe siji-siji nih. Wah, pasti seru. Nah, akhirnya ya kan kowe siji-siji nih, langsung joget dia ke depan kayaknya tuh nemenin Uti ya. Udah tuh. Nah, selesai itu jatuh cinta, langsung di follow up, langsung isi formulir ya, isi formulir langsung ya di RS-in, belanjanya udah dicicil, kemudian follow up, diajak home sharing di rumahnya Bu Hajah Triwinarni. Coba tuh ketemu Pak Edi, karena beliau bertiga juga spillover di bawah kakinya Pak Edi, Pak Edi Wibowo. Wah semangat ya. Akhirnya diajak ke selanjutnya, diajak lagi ke acara milad. Jadi kesimpulannya untuk mewujudkan betul-betul kita bisa mengundang orang, satu, bikin penasaran. Kalau belum kita bisa menjelaskan dalam waktu sesingkat, bikin dia menarik dulu. Yang penting kita udah tahu building need-nya, kebutuhan dia apa sih? Oh, dia pengen umroh. Kalau ibu pengen umroh, ayo, saya siap bantu ibu umroh. Kenapa? Kemarin saya melalui kegiatan komunitas ini 2 kali berturut-turut umroh. Ya, yang pertama Mekah, Madinah, kita plus Oman, kemudian kemarin plus Dubai. Saya ceritain sedikit, bikin penasaran dan bikin mereka sampai kalau perlu terharu, menangis. Bener-bener ini pengen umroh, bener Umi. Nah kalau orang emang bener-bener pengen umroh, itu mungkin matanya agak sedikit berkaca-kaca. Ya ibu itu juga sampai mau nangis gitu ya. Saya pengen merubah nasib Mi, saya juga ada hutang Mi. Nah itu jadi bikin tersentuh. Oh pengen lunas hutang, di sini juga dibantu, lunas hutang dibantu, mau umroh dibantu. Besok ya ketemu ya, oke siap. Nah gitu. Jadi langsung dijemput, langsung dibawa. Kalau misalnya kita punyanya motor, ya udah. Kalau punya motor, ya pakainya nggak apa-apa 1 orang. Kalau kita nggak punya motor, pakai angkot, kita bareng-bareng naik angkotnya, bareng-bareng naik keretanya, bareng-bareng jalannya. Artinya apa? Kita memastikan betul mereka ikut sama kita. Tapi kalau kita cuman ya udah besok ketemu di kantor saya ya di Tebet ya, jam sekian ya saya tunggu di kantor Tebet ya, itu mata kita sampai putih tuh Bu Hajatri, sampai memutih mata kita nungguin ya, mana mitra saya kok belum datang, karena nggak bareng sama kita. Itu saya paling nggak puas begitu ya. Kalau nggak bareng tuh rasanya nggak yakin, nggak pasti nih. Tapi kalau udah saya jemput pasti ini ya, ibu saya jemput ya. Nah itu dia juga ada rasa nggak enak ya, masa Umi Kasih udah jemput dia nggak ada. Nah itu jadi untuk memperkecil prosentase untuk ada kata-kata maaf ya Umi saya nggak jadi jalan atau bla bla bla, nggak ada. Saya tutup pintu itu. Gimana cara nutup pintunya supaya jangan sampai dia nggak datang? Saya jemput ibu jam sekian, walaupun mungkin kita nggak ada mobil, nggak ada apa, besok saya jemput ke sini, kita berangkat bareng, naik angkot apa naik kereta api, naik apapun, yang penting ibu bareng sama saya. Jadi ibu nggak perlu nyari-nyari alamat, ibu nggak susah payah. Nah kayak gitu Pak. Alhamdulillah sekarang mitra tersebut sendiri, naik angkot sendiri, naik TJ sendiri, naik kereta sendiri, pulangnya juga udah bisa sendiri. Akhirnya mereka mandiri. Kenapa? Kalau yang penting gini, Pak Kasbianto, piye carane mereka nyampe ke seminar. Kalau mereka kita arahkan tuh jatuh cinta kepada seminar, jatuh cinta kepada teman-teman semua itu. Ya, yang tadinya merasa kesepian di rumah sendirian, kebetulan di rumah sendirian, anak-anaknya udah pada nikah, nggak punya teman di rumah, jadi betah ke seminar. Seminar adalah sesuatu pertemuan yang sangat-sangat dirindukan oleh mereka. Kita bikin kayak gitu Pak Kasbianto. Akhirnya rajin ke seminar, otomatis sendiri. Bahkan sekarang yang tadinya saya jemput Pak Kasbianto udah bisa berangkat sendiri. Apalagi saya lengketin terus, ya saya deketin terus. Mi, saya kenalin ke Umi, saya kenalin ke Abi nih, salam, ayo, salam. Jadi kita mengajarkan adab, ya, mengajarkan etika. Salam. Nih kenalkan ini Umi Hajar Sari, salam. Apalagi Umi kemarin udah ngasih gelang, aduh, udah makin jatuh cinta itu, ya dikasih gelang sama Umi Elis karena rajin ini ya. Nah itu mudah-mudahan ke depannya ya udah ikutin kuliah, nah udah ikut ke kampus.
Ikut kuliah SLI itu 3 orang tersebut sudah nyicil produk Pak Kasbianto, sudah ambil produk ya, kemudian udah cicil, ada yang 100, kadang 50, 150, nanti yakin lama-lama sampai nanti satu hak usaha. Yang penting sudah RS, passwordnya sudah kita beritahukan, coba dicek di emailnya, PIN-nya, oh udah cerdas. Kenapa? Dicemplungin langsung ke SLI. Dicemplungin langsung ke SLI ya, menjadi murid dosen-dosen SLI yang luar biasa, keren-keren banget. Pokoknya saya bahagia. Itu mungkin salah satu kisah nyata yang saya alami, rata-rata seperti itu Pak Kasbianto. Mitra-mitra yang sekarang ini bahkan sudah jadi leader, salah satunya waktu saat saya mau menjemput Ibu Evaliza, ada hadir di sini nggak Ibu Evaliza? Beliau itu selama ini, sebelumnya saya prospek lewat telepon, lewat WA, itu nggak mempan Pak Kasbianto. Suatu ketika saya langsung datang ke rumah beliau. Saya datang ke rumah beliau sengaja di hari Selasa waktu itu. Hari Selasa agak pagi sedikit, jam 10 sengaja saya datang ke sana. Kemudian ngobrol, ya langsung saya arahkan, ayo Uni Eva. Kita seminar, langsung saya cengkewen Uni Evaliza langsung ikut ke seminar bareng dengan saya. Jadi caranya begitu Pak. Ya saya jemput, saya ngobrol dulu ya, kemudian saya jemput ke seminar bareng. Kalau udah ke seminar bareng, udah ya. Lalu dibikin bagaimana caranya membuat mereka jatuh cinta kepada komunitas SSW, jatuh cinta, sayang, hormat kepada orang tua kita, founder kita, sehingga bikin mereka tidak bisa jauh dengan SSW, nggak bisa jauh sama Abi Umi, nggak bisa jauh dengan teman-teman yang ada di SSW, sehingga mereka akan terikat sendiri, jatuh cinta sendiri, mandiri, lama-lama mandiri. Tidak perlu lagi diantar jemput, mereka udah bisa berangkat sendiri. Itulah kiranya yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan mungkin nanti bisa dilengkapi jawaban Umi yang belum lengkap ini, dilengkapi oleh narasumber yang lain. Saya kembalikan kepada Ibunda Hajah Triwinarni. Terima kasih Bu Haji. Terima kasih Umi. Barangkali untuk menjawabnya yang singkat, jelas ya, atau padat, biar nantinya semua kebagian untuk pertanyaan-pertanyaan lain. Barangkali Uti Hajah Kartinah mau menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Umi Kalsum Minangsih, barangkali mau menambahkan Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak tambahan, apa yang disampaikan Ustazah Umi Kalsum itu luar biasa, sudah sangat-sangat lengkap. Ada sebagian di kita mungkin gitu ya, karena kita harus menjemputnya itu yang rada keberatan. Tapi menurut teori dan tekniknya Umi Kalsum sudah sangat mewakili. Saya rasa cukup bagus, sudah sangat-sangat bagus. Monggo barangkali untuk yang lainnya. Terima kasih Bu Uti Hajah Kartina. Ya, Pak Heru bagaimana, mau menambahkan apa cukup? Saya mau beralih ke pertanyaan yang lain. Baik, Ada yang mau ditambahkan Pak Heru? baik Bu Haja, terima kasih. Saya menambahkan sedikit aja. Ya. Menambahkan sedikit aja. Ini Umi Kalsum tadi sudah sangat luar biasa. Dia sudah lengkap banget gitu ya. Caranya maupun apa sudah lengkap. Nah, saya tuh menambahkan sedikit ini. Ini pengalaman saya pribadi ini. Jadi untuk cara nganukan calon mitra, pertama kita datangin langsung ke rumahnya, itu benar kata Umi. Langsung datangin ke rumahnya. Kita kasih pertanyaan basic kita deh gitu. Yang 8 pertanyaan basic itu kita tanyakan sama beliau apa keinginannya, kebutuhannya. Nah, setelah itu kita beri sedikit ulasan tentang bisnis kita ini, terus kita sampaikan berulang kali, datangin lagi ke rumahnya, insya Allah datang. Alhamdulillah bisa datang. Dan usahakan mitra itu bisa mandiri gitu. Nah, jadi usahakan bisa mandiri. Kalau sudah mandiri, insya Allah dah gitu. Jadi nggak perlu lagi leader kita ini apa gitu. Tapi untuk awal-awal bolehlah Umi bilang itu kita jemput. Tapi usahakan bagaimana caranya mitra itu bisa mandiri. Karena apa? Kalau sudah bisa mandiri, tentunya dia keinginan untuk suksesnya itu jelas terlihat di sana. Nah, mungkin ada contohnya tadi kan seperti Ibu Rima Ibu Marianti yang dari Cibinong. Kan jauh saya kalau mau jemput dari Cibinong. Gitu kan. Nah, jadi usahakan bisa mandiri gitu. Alhamdulillah beliau mandiri. Nah, terus lagi saya pesankan sama beliau-beliau itu pada waktu sharing sedikit ya. Saya katakan cara mengajaknya,
sebisa dapat mungkin bagaimana caranya, yang penting bisa tergait itu calon mitranya. Alhamdulillah dua-dua calon mitra yang dari Cibinong itu dalam satu perjalanan di kereta. Nah, pada waktu menuju ke seminar, dia langsung ngobrol-ngobrol, langsung digait. Alhamdulillah masuk. Nah, kan tanpa diduga karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itulah jadi memang bagaimana cara kita untuk menggaitnya itu, terutama pertanyaan basic sedikit saja. Benar kata Umi Kalsum, membuat penasaran itu. Seperti itu ya, kiranya cukup segitu, lebih kurang saya mohon maaf, mungkin ada kata kurang. Kami terima kasih, kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pak Heru yang sudah menambahkan ya. Jadi Pak Kasvianto bagaimana dijawab Umi Kalsum sama Pak Heru tadi Uti sudah jelas? Ya, udah jelas Bu, Bu Haji udah jelas. Terima Alhamdulillah. kasih Ya, atas jadi besok penjelasannya. seperti itu ya Pak ya, dipraktekkan ya, biar nanti hari Rabu atau hari Sabtunya bisa berhasil untuk membawa calon mitra ke seminar. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, barangkali yang mau langsung, ini di chat juga ada, atau ada yang mau langsung terlebih dahulu sebelum saya baca yang di chat? Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Miftah ya. Ya, Silakan Bu Miftah, silakan langsung pertanyaannya kepada siapa atau mau ketiga-tiganya, monggo silakan. boleh siapapun yang menjawab itu oke. Oh ya, Ini ada siapapun. pertanyaan, Bun. Ya. Yang pertama, ini menangani tim yang kurang manut gitu ya, terutama untuk belajar nih agak sulit. Kan gini, ilmu dasar kita kan tentang produk itu kan banyak sekali. Saya pernah mengarahkan mulai dari passion yang kamu suka gitu kan, tinggal pilih mau skincare, mau belajar skincare dulu, mau belajar pertanian atau peternakan dulu, atau herbal atau apa. Kita udah men-share seperti itu, kita siap insya Allah gitu kan, buku, diktat, hasil kita training dan lain sebagainya udah kita siapin. Tapi kok agak gimana ya Putri, jadi kayak agak kurang direspon gitu, dalam artian untuk apa Zoom meeting masalah produk aja itu tingkat kehadiran tim saya sangat sedikit, bisa dibilang hanya PJ-PJ-nya aja, hanya orang-orang yang dalam artian orang-orang intinya aja, sedangkan tim di bawahnya itu masih sangat sedikit untuk Samina Watona, terutama untuk masalah belajar tentang produk. Itu yang pertama. Jadi pertanyaannya bagaimana ini supaya mitra-mitra kita itu greget sama belajarnya, terutama tentang produk, karena kalau produk nggak paham, nanti kita mau kasih gift solution ini ke orang-orang tuh apa gitu, yang mengarah kepada produk. Itu. Yang keduanya, yang kedua pertanyaan saya gini, di tim saya itu banyak sekali pengusaha yang notabene sudah terbiasa gini, dia jual barang, dia langsung dapat uang. Nah, itu sudah menjadi habit. Sehingga apa? Ketika masuk ke dalam network, jaringan, sabarnya kurang. Karena kan kita kadang-kadang closing on the spot hanya berapa persen saja, kebanyakan kan butuh proses. Di prospek hari ini, minggu depan baru closing. Ini kan proses ya. Jadi kebanyakan tuh begini, karena terbiasa di konvensional, tim saya ya, karena terbiasa pengusaha di konvensional begitu bergerak dapat duit, barang dijual akhirnya dapat duit, ini bergerak semuanya serba dihitung. Ke seminar ada tim yang dibawa, dia merasa rugi, gak mau berangkat gitu. Jadi serba dihitung. Terus kalau misalnya datang ke SLI, habis itu emang kita bisa dipinterin. Nah, kita edifikasi lagi dan lain sebagainya. Itu karena habit dalam artian biasa menjual langsung mendapatkan, di PTBS itu kan berproses ya. Nah, saya coba mohon kepada pemateri, boleh siapapun yang menjawab, ini bagaimana saya harus menyikapinya gitu, bagaimana saya harus menyikapinya sehingga mereka melek bahwa ini bisnis jaringan, sudah bukan konvensional lagi begitu. Oke, itu aja Putri, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Miftah Husana. Pertanyaannya ada dua. Mungkin yang pertama minta untuk Uti Haja Katinah ya jawab.
bagaimana cara Nyamuk tuh. menangani tim ya yang Orang kurang kamu respon dari dalam belajar. Halo? Ada yang bocor, tolong. Betul. Ya. Ya, Uti. Jadi pertanyaan yang pertama, Uti, yang bagaimana cara untuk membangkitkan gairah ya, biar dia lebih greget gitu ya dalam belajar, terutama untuk produk knowledge ya, yang tiap hari Rabu itu. Karena Baik, baik. ternyata itu banyak yang kehadirannya itu sangat sedikit. Bagaimana cara untuk membangkitkan dia ya, udah lebih ada gregetnya gitu dalam belajar. Ya, Uti dulu untuk menjawabnya. Persilahkan. Terima kasih Bunda Triwinarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama adalah Bunda Miftah. Mungkin banyak juga ini mewakili pertanyaan umum gitu. Di kebanyakan ya, luar biasa pertanyaannya sangat bagus dan mewakili mungkin ya, mungkin mewakili dari beberapa mitra yang mempunyai masalah atau kendala di lapangan. Betul, Neng Ratu Eco Farming ya ini, bahwa awal-awal kita mengajak gitu, awal kita mengajak atau memperkenalkan bisnis kita ini kurang tegas. Kadang-kadang calon mitra ini kita jelaskan suka mengatakan, oh sudah tahu, saya sudah sering mendengar ini, sering mendengar itu gitu ya. Sehingga saat ikut itu kadang-kadang ini, saya bergabung karena tidak enak. Bu Miftah sudah berapa kali saja akhirnya saya nyemplung. Nah, ini kadang-kadang awal atau bekal yang kurang dilandasi kesadaran diri ya, kebutuhan diri. Kalau tadi mungkin Ustazah Umi Kalsum dengan membuat orang penasaran sehingga mengorek dirinya dari kepanasarannya ini. Nah, ini tentunya kalau sudah nyemplung dan berada di dalam lingkup kita, pastinya kesabaran kita untuk tetap menyadarkan orang-orang yang begitu lalai dengan produk nol. Betul, saya sangat setuju dengan Ratu bahwa kalau kita nggak ngerti produk ya, kita tidak menguasai produk, akan menjawab atau menjelaskan bingung. Padahal kalau teman-teman ikuti keseluruhan betul dari Zoom ini, kalau kita selalu hadir dalam Zoom, pastinya kita akan lebih dan banyak menguasai produk-produk yang ada di PTBS. Satu contoh gitu ya, produk knowledge tentang Habatus Sauda, Bimek, itu yang sangat-sangat sering kita tampilkan gitu ya. Bahkan untuk sakit apa, untuk sakit ini, oh kalau keluhannya ini obatnya apa. Padahal ini sudah berkali-kali kita tampilkan, kita sampaikan dalam Zoom, dalam seminar. Tetapi karena itu tadi keikutsertaannya, kesadarannya untuk oh bahwa aku tuh butuh itu gitu. Dengan sendirinya, nah kalau Uti kebetulan karena ada di ranahnya ya, saya kebetulan BPM, saya sering melayani orang sakit gitu. Kayaknya menjadi kebutuhan mutlak buat saya. Tetapi teman-teman kayaknya enggak gitu ya. Saya toh bukan ini, saya toh bukan terapis. Kalau yang saya perhatikan dari termasuk Bu Jenderal Marlia sebegitu dantaknya, sebegitu mengupayakan bagaimana sampai aku tuh bisa menjual produk walaupun dengan cara ngecer, dengan cara ini. Itu luar biasa. Saya pribadi sangat salut kepada beliau. Nah, di sini perlu namanya edifikasi Bu Ratu, bahwa baik edifikasi untuk kita tentunya dengan para founder, co-founder gitu, kita memang bahasanya pamerkan. Saya pamerkan, yuk nanti saya perkenalkan dengan orang yang luar biasa. Ini beliau juga seorang bidan loh. Seorang bidan yang sudah menghasilkan
dengan motornya sekian, mobilionya sekian gitu ya. Iming-iming, dipameri. Nah, kalau mereka, para beliau-beliau ini yang agak tidak greget terhadap produk knowledge, tidak greget terhadap Zoom gitu ya. Dengan kita pameri-pameri seperti itu, insya Allah akan tertarik, akan mulai menggeliat. Dan ini bukan saja terjadi pada Ratu Eco Farming, tetapi banyak teman-teman kita, dan saya sampaikan tadi di atas, pertanyaan Ibu Miftahul Jannah mewakili. Ya. Pertama, kita ingatkan kembali, kita iming-imingkan tadi, kita sukseskan, bahkan kita perlu juga. Alhamdulillah, saya baru dapat 2 motor dan 1 mobil yuk. Pasti mereka akan bertanya, loh gimana caranya? Kok Bu Miftah bisa telaten dan sebagainya? Nah, tadi ungkapan atau uraian yang sudah Uti sampaikan tadi, insya Allah akan didengar dan insya Allah akan membantu teman-teman kita yang tertidur pulas atau yang rada-rada tidak greget terhadap Zoom. Bismillah, Ibu Ratu. Insya Allah di kesempatan yang berikutnya, apalagi founder dan co-founder kita yang tak henti-hentinya memotivasi kita mencari cara bagaimana supaya kita ini jauh lebih semangat. Kira-kira itu ya Bu Miftahul Jannah. Mudah-mudahan bisa diterima, dan apabila Umi atau Pak Heru, monggo Pak Haji untuk memberi tambahan. Terima kasih Bunda Triwinarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Miftahul Jannah sudah terjawab warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah puas dengan jawaban dari Uti. Berikutnya masih pertanyaan yang kedua. Banyak anggotanya yang pengusaha, ya, sehingga suka tidak sabar dengan proses yang terjadi yaitu pada PTBS ini ya. Jadi kegiatan yang dilakukan ini dia nggak sabar. Gimana caranya untuk membuat itu tahu proses yang harus dilalui yaitu oleh mitra dari PTBS. Barangkali siapa yang mau menjawab sebelum kita lanjut, Pak Heru atau mau Umi Kalsum? Suka tidak sabar terhadap proses ya, karena biasanya dia langsung dapat duit gitu ya. Singkat Baik, padat izin menjawab Bu Haji. Ya, izin singkat menjawab, padat, mungkin nanti ditambahkan kalau masih kurang nih, nanti ditanya ditambahkan oleh Pak Heru. Ya. Singkat padat. Ya, siap. Jadi pertanyaan Bu Miftah tadi tentang pengusaha yang biasanya langsung dapat duit. Nah, kita langsung beritahu kepada beliau-beliau para pengusaha, di sini juga sama. Di sini juga kita jadi pengusaha, di sini juga kita bisa dapat duitnya cepet juga sama. Cepet sama. Ya, yang beda dia cuma dagangan aja. Mungkin dagangannya selama ini kerudung, yang di sini produk-produk PTBS. Bisa dapat duit di sana jadi pengusaha kerudung bisa cepet, di sini juga bisa cepet. Caranya gimana? Tadi ya, kalau mau cepet yang namanya closing, nggak mesti yang disebut closing itu tidak mesti satu hak usaha. Tapi closing satu produk itu juga udah closing. Nah, bikin mereka seneng, edik, ketagihan dengan closing. Ya, jangankan closing satu produk, satu PV. Ya, misalnya di keteng aja seperti di keteng kemarin seperti mitra saya yang baru tadi ya, itu jualan habas ya. Kenapa kok mereka baru join nggak punya produk sebenarnya, tapi di mobil langsung saya kasih contoh, Bu, nih minum habas. Minum habas. Saya kasih produk, mereka telan dua butir, besoknya komen, Umi itu apa yang dikasih kemarin? Kok enak badan saya, kata Bu Evita, ya, kata Bu Siti Handayani. Kok enak itu apa? Itu namanya habas, bagus buat kesehatan, ya, untuk jantung sehat. Umi, saya mau dong jual itu. Akhirnya ambil satu box produk, lalu diketeng-ketengin ke tetangga-tetangganya, lalu merasa bahagia. Kenapa? Saya udah dapat duit ya, walaupun baru jual ya misalnya 3 butir, 5 butir, hanya dapat 10.000, 15.000, tapi bahagia. Ternyata bisa cepet juga dapat duit ya, apalagi kalau jualannya ya ternyata bisa mengambil satu PV misalnya, itu satu kebahagiaan. Dan otomatis jawaban untuk pertanyaan kedua ini pasti berkaitan dengan yang pertama.
timbulkan kebutuhan mereka harus tahu tentang product knowledge. Ya, kalau SLI mengatakan ya kita disampaikan kuasai satu aja minimal satu produk. Ya, contohnya misalnya Izumi Alkabes itu yang direkomendasikan salah satu produk yang wajib diketahui oleh kita. Kenapa Izumi Alkabes itu bisa mendeteksi penyakit, cuma ditetesin aja di lidah bisa ketahuan. Nah, itu buat penasaran ketika mereka biasanya jadi pengusaha kerudung, bagaimana caranya? Bu, ini keren banget loh Izumi ini. Bisa mendeteksi penyakit. Nah, nanti kita kasih tahu cara demonya. Nah, ditetesin nanti rasanya apa? Asin, kecut, anis, apa-apa, ntar ketahuan penyakitnya. Nah, itu. Akhirnya mereka jadi oh bagus ya produk. Akhirnya mereka menjualnya pun gampang. Dan dapat duitnya instan juga. Sama seperti dagang kerudung dan dagang yang lainnya yang konvensional, cepat juga. Yang penting kuasain produk. Ya, seperti kita dagang kerudung, kita harus tahu ini warnanya, bahannya terbuat dari apa ini. Nah, itu juga sama. Penguasaan terhadap produk, mau tidak mau kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu apa tentang produknya, produk knowledge, bagaimana kita bisa jualan. Jadi kesimpulannya antara pengusaha konvensional dengan pengusaha di PTB sama, tidak ada bedanya. Semua ada prosesnya, ya. Semua harus belajar tentang product knowledge, apa yang didagangkan harus tahu. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Haja Triwinar nih. Terima kasih Umi Kalsum. Bagaimana Bu Miftahul-Jannah sudah menjawab apa yang tadi ditanyakan? Oke, siap Bu Haji, sudah cukup. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu, mari silahkan. Ini sudah ada dari Exco 2 tadi, sekarang Exco 8. Berikutnya dari Exco 10. Ada Buning, ada Mbak Hari. Ayo yang mau bertanya, atau ada yang dari Exco lain yang mau bertanya sebelum saya yang di chat. Ayo, Bapak Ibu, Bu Srining, ayo monggo. Mbak Ari, barangkali ada di ini. Sambil menunggu pertanyaan yang langsung, di sini ada pertanyaan yang dari chat ini. Dari Ibu Edi Rita, tapi ini SLI moderator. Jadi berarti dari Pak Edi Pramono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi SSW 2 SLI 1. Mohon maaf tidak open cam karena lagi OTW. Pertanyaan saya, bagaimana cara follow up yang efektif? Camit-camit luar kota setelah ikut Zoom karena mayoritas camit kami dari TikTok. Saya mahasiswanya Bu Moderator. Saya bangga dengan SLI. Alhamdulillah. Ini barangkali satu juga yang suka main TikTok Pak Heru ya. Tolong dijawab pertanyaan dari Pak Edi Pramono. Bagaimana cara follow up yang efektif camit luar kota? Kami persilakan Pak Heru Subagio untuk menjawab pertanyaan yang ada. Oke, baik Ibu Moderator, Ibu Haja. Saya izin menjawab ini dengan singkat saja, cara mengolah dari tim-tim yang jauh. Ini pengalaman juga dengan saya sendiri, punya tim asal dari TikTok, bisa closing, jauh lagi. Nah, itu ada di Solo. Tim kita ini ada di Solo. Jadi memang follow up-nya itu ya kita yakinkan terus bahwasanya bisnis yang kita hadapi ini, kita jalankan ini memang benar-benar bermanfaat. Pertama, bermanfaat kita mendapatkan finansialnya. Yang kedua, kita bisa membantu teman-teman kita, keluarga kita yang dalam kesulitan. Misalkan punya hutang, ingin punya haji, ingin haji umrah dan sebagainya, punya aset. Nah, kita yakinkan terus. Nah, gitu. Terus kita berikan edukasi teman-teman kita yang sudah berhasil gitu. Yang sudah berhasil, kita edukasikan. Contoh terutama dengan founder kita atau co-founder kita, nah, kita sampaikan kepada calon mitra yang dari TikTok tadi. Dan begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan kita ini sering apa namanya itu visi langsung gitu. Jadi karena jarak jauh tuh harus visi aja. Jadi supaya dia tahu kegiatan kita lagi apa. Misalnya kita lagi seminar, kita lagi belajar, bila perlu kita video call gitu dengan calon-calon mitra.
Insya Allah dengan adanya kedekatan kita dengan calon mitra yang jarak jauh itu, nah dia langsung dengan kita nih yakin gitu. Wah benar berarti apa yang dikerjakan Pak Heru, apa yang dikerjakan gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah mitra tersebut bergabung. Nah, jadi terutama seperti itu harus sering-sering di pull up, sering-sering kita video call, yakinkan atau edukasi kepada founder dan co-founder, dan kegiatan kita juga kita sharekan ke beliau gitu. Jadi yakin bahwa memang benar-benar usaha ini legal gitu ya, bukan ilegal. Itu bagus, bisa menolong orang, bisa menemukan ikan dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada tambahan dari ini pemateri yang lain, silahkan. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Heru. Ya, Pak Edi Pramono sudah terjawab dari jawaban Pak Heru cara untuk follow up mitra yang dari TikTok yang tempatnya jauh. Halo Pak Edi. Pak Edi tidak menjawab. Barangkali itu ya sudah ini. Atau mau ditambahkan dari Umi Kalsum ataupun ini apa sudah cukup untuk jawabannya? Boleh sedikit ditambahkan, itu jawabannya sudah komplit banget itu Pak Heru kita. Cuman yang saya alami juga ya itu teleponannya bertiga. Waktu itu pernah dengan Ibu Ajah Rosnita bertiga karena mitra beliau di Padang ya. Jadi kita video call-nya bertiga. Jadi kalau Pak Edi video call-nya bareng sama calon mitra dan satu lagi leadernya diajak, ya itu akan lebih menguatkan. Ya lebih menguatkan lagi. Mungkin kalau kita cuma berdua doang kurang ini ya. Tapi kalau bertiga, ajak leadernya video kalian bertiga, wah itu seru pasti. Itu yang penting kita tahu need-nya dan langsung diundang ke grup WA. Sehingga kalau ada grup WA untuk calon mitra yang pada belum belanja, ya itu di nanti kegiatan-kegiatan kita sebagaimana tadi Pak Heru bilang, di-share ya kegiatan-kegiatan kita, jadi dia lebih bergairah. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Hajah Triminarni. Terima kasih Umi tambahannya. Jadi sudah komplit ya caranya ya Pak Edi ya. Pak Edi, Bu Rita, mudah-mudahan bisa dipraktekkan nanti cara untuk follow up dari yang mitra yang lewat TikTok ya. Baik Bapak Ibu yang secara langsung, ayo silakan lagi pertanyaannya. Sebelum saya ada lagi ini pertanyaan di kolom chat. Silakan yang langsung. Pak Yunus barangkali tadi muncul terus. Pak Yunus barangkali ada kendala di lapangan yang mau ditanyakan mumpung ada leader-leader hebat. Monggo Pak Yunus. Terima kasih Bu Hajah Triwirnarni. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya pertanyaannya begini Bu Hajah. Kami sudah berusaha di lapangan. Ya, boleh dikatakan kata Pak Heru mandiri. Kami juga sudah mandiri, sudah datang ke rumahnya prospek. Bahkan kami sudah boyong mereka ini calon mitra kami ini ke seminar. Tapi setelah di seminar masih belum closing tuh Bu. Apakah kekurangan kami dan memang apakah ini mutlak rezeki? Mohon itu aja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditujukannya ke siapa ya Pak Yunus pertanyaannya? Pengen jawaban dari siapa? Boleh ke Pak Heru lah. Oh, Pak Heru. Oh ya, Pak Heru nih pertanyaannya dari Pak Muhammad Yunus. Silahkan dijawab. Baik, terima kasih moderator Yunus. Pertanyaannya luar biasa banget itu. Ya, jadi sudah usaha yang semaksimal mungkin pokoknya itu ya. Diboyong, bawa ceburkan ke seminar gitu ya, tapi juga belum closing kan gitu. Ya, tapi jangan khawatir Pak, ya jangan khawatir. Allah masih bersama kita Pak, ya. Mungkin belum hari ini barangkali Pak. Nggak apa-apa, terus lanjutkan perjuangan sampai titik darah penghabisan, istilahnya seperti itu ya. Ya, seperti pengalaman saya juga seperti itu Pak, nggak jadi masalah. Karena hak prerogatifnya closing itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Founder dan co-founder sering mengatakan seperti itu. Kita ikhtiar
semaksimal mungkin yang sudah pelajaran yang sudah diperolehkan ya, bagaimana cara mengajaknya, bagaimana tadi sudah dicontohkan sama Umi Kalsum mengajak sampai digeret, dicengkeweng, digotong bila perlu, diceburkan gitu ya. Tapi kok juga belum closing gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, jangan kecil hati Pak Yunus. Lanjutkan saja perjuangan. Insya Allah nanti itu ada sesuatu yang ajaib, yang luar biasa nanti terjadi. Insya Allah. Mungkin yang itu enggak. Lain kali datang sendiri Pak. Insya Allah datang sendiri calon mitra untuk ke Bapak. Saya ingin gabung, mana yang dekat di sini, yang orang PT BES. Nah, di sebelah Bapak nanti bisa. Itu bisa terjadi Pak. Kita harus yakin seperti itu. Kita sudah berusaha pagi, siang, sore, apa yang dikatakan Pak Yunus tadi, sampai digotong, diboyong supaya mandiri, diceburkan ke ke seminar, bahkan diongkosin, bahkan di macam-macam dah pokoknya itu usahanya. Tapi juga belum closing, jangan khawatir Pak. Itu sebagai usaha Bapak, nanti dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak insya Allah nanti akan diberi yang lebih dari itu munculnya. Semangat Pak, terus Pak seperti itu. Jadi jangan lupa kita berdoa. Nah itu kuncinya. Kita berdoa, dalam doa kita mohon sama Allah orang yang di bawah ini mudah-mudahan dibukakan hatinya untuk merendahkan diri, dapat ikut bergabung di kita. Hanya itu yang kita lakukan Pak. Setelah ikhtiar semaksimal mungkin, jangan lupa kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena supaya digerakkan hatinya calon mitra Bapak. Amin. Insya Allah lebih kurangnya jawaban saya mungkin kurang puas. Barangkali ada yang menambahkan. Umi Kalsum maupun Hajah Kartina, silahkan. Pak Yunus, bagaimana Pak Yunus? Sudah siap. Tidak meleleh, ya? yang penting tidak meleleh hatinya nih mitra. Iya, pokoknya kalau masalah closing urusan Allah itu ya Pak ya. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin lah dengan berbagai cara ya. Itu. Baik Bapak Ibu, adakah yang mau langsung lagi bertanya sebelum ada yang bertanya lewat chat ini? Ada ya, boleh. Bu dosen kita. Oke, Bu dosen. Saya mau bertanya. Ibu Dr. Armalati Ardi dari Exco 13. Kami persilakan, Bu Dokter. Ya. Pertanyaan utama saya itu adalah bagaimana cara mengubah mindset. Kan kita hadapi itu kan macam-macam ya. Ada profesor, ada dokter, ada pengangguran. Udah nganggur punya utang lagi kan gitu ya. Nah, kita udah ceritakan udah banyak contoh-contoh bahwa orang punya utang itu bisa lama-lama dia itu kalau di PTBS nanti dicicil-cicil, lama-lama utangnya bisa lunas kan gitu ya. Nah, tapi itu tadi perasaan takutnya lebih kuat daripada itunya gitu. Terus juga ketika saya pulang kita dari Cina, Bu Tri, sebelah saya itu luxury. Dia mau luxury keberapa gitu ya. Anaknya aja udah mau luxury. Nah, pesan dari beliau adalah ajak aja mendingan orang yang tidak dikenal, kata dia gitu. Karena tetangga saya, kata dia gitu. Saya sukses, dibilang saya itu melihara tuyul. Apa tuh yang bikin orang kaya tuh apa? Iya, tuyul. Yang niup-niup apa tuh? Melihara apa binatang ya? Apa? Babi ya? Iya, benar. Hah? Babi ngepet. Apa sih? Ngepet, nah. Jadi dia udah sukses gitu berapa luxury dibilang ngepet. Padahal dia di rumah kan itu ya sibuk konten. Jadi dia menjaring calon-calon mitra itu melalui konten-konten media gitu. Jadi dia udah malas kalau sama tetangga, sama orang dikenal tuh nggak mau dia katanya. Nah, hanya tetangganya bingung pas dia sukses. Tuh,
dia kok kayaknya ini nggak keluar-keluar, padahal dia kan bekerja di rumah. Tiba-tiba ini sukses dapat ini dapat itu kan gitu, akhirnya dia bilang ngepet lagi. Itu pelajaran apa? Ngepet. Padahal karena dia kerja keras kan ya, karena digital marketing kan nggak perlu kemana-mana. Kalau dosen lain lagi. Dosen, Bu Arma sekarang jadi dosen di BTPS. Dibayar berapa, Bu? Jadi di fakultas itu kan orang berceramah langsung dikasih duit kan gitu ya. Kalau ngajar kan langsung dikasih uang. Rasanya di PTBS jadi dosen dibayar nggak? Nah itu semuanya kan berkaitan dengan itu ya, mindset ya. Iya, iya, iya. Iya. Itu Jadi juga maksud untuk saya siapa, adalah Ibu Dokter? kalau Itu kaitan untuk dengan siapa? keterampilan tadi yang pertanyaan Bu Miftah, emang kayaknya kita itu kalau teori cukup aja lah. Misalnya apa nih, yang hari Kamis itu tuh, jangan panjang-panjang ngomongnya dosen-dosen. Ya, mungkin seperti sedikit aja gitu, 30%. Nah, 70% kita praktek. Gitu. Ya Ya, udah, terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kan warahmatullahi mindset makanya dia wabarakatuh. nggak mau. Ya, ya. Baik, Ibu Dokter Armawati Ardi, ini yang menjawab siapa? Umikal Seminangsih, barangkali ada. Katanya tadi Utia Jakartina izin dulu. Ya, coba bagaimana cara Oh, Uti nggak ada, izin dulu Uti ya. Ya, izin dulu. Ya, jadi Ya, baik sambil kita nunggu Uti ya, nanti mudah-mudahan Uti balik lagi ya. Baik, terima kasih Bu Hajah Triwinarni yang luar biasa. Ini mah dosen saya ini Bu Dr. Hajah Armawati Arbi MSI. Wah, keren banget ini dosen saya. Ini pasti pertanyaannya mewakili yang lain ya tentang mindset ya. Memang mungkin kalau Bu Doktor kan menghadapinya para profesor, orang-orang hebat yang sudah punya segalanya ya. Jadi yang pasti kalau menurut pengalaman saya di lapangan, nomor satu yang harus nggak bisa ditawar-menawar, yang harus kita tahu need-nya apa. Dia kebutuhannya apa sih? Seperti yang Abi Haji Masturi Firmansyah sampaikan, kalau ditawarinnya Pajero, pasti Abi nggak tertarik gitu. Kenapa orang udah punya Pajero gitu? Kita bilang, di sini ntar utangnya bisa lunas, orang dia nggak punya utang. Ya, di sini bisa nambah aset, dia asetnya udah banyak. Ya, contoh saya berhadapan dengan teman saya sendiri dan beliau juga muridnya Bu Dr. Arma. Pada saat saya prospek Dr. Hajah Fatmawati 3 tahun yang lalu, ya pada saat saya prospeknya masih pakai mobil Sigra ke sana. Ya, saya jelaskan ya tentang solusi lunas hutang, ya. Beliau merasa nggak punya utang, ya. Berangkat umroh dan haji nih Bu Fatma. Loh, saya travel umroh. Saya umroh sebulan bisa 3 kali di sini. Nggak tertarik tuh Bu Dr. Fatma, ya. Memiliki kendaraan, dia punya kendaraan. Ya, ditawarin rumah dia banyak, ya. Miliki aset, tanah dia tambah terus, ya. Vacation jalan-jalan emang tukang travel, ya. Nah, kenanya di mana? Kenanya di sehat, ya, sama ahli sodako. Baru kena di situ. Jadi kalau untuk orang-orang yang levelnya sudah segala-galanya punya, makanya kita kan pengen 1 miliar pertama, itu Bu Dr. Fatma ketawa. Kenapa 1 miliar mah gue mau lewat, cum, dia bilang begitu. Maaf nih, saya bukan sombong, sumnya bukan sombong. 1 miliar mah kecil, itu udah biasa sama saya. Makanya, nah, akhirnya baru kena nih mana? Bu Fatma, ibu kan capek, bolak-balik travel. Setiap bulan pergi ke sana mari. Jaga kesehatan. Nah, baru dah. Mau udah produk. Akhirnya, baru mau produk. Akhirnya, setelah 3 tahun di prospek gak join, datang ke seminar, ambil produknya, ambil paket 7 hak usaha, ya. 15 hak usaha diambil, anak-anaknya didaftarkan, ya, temennya didaftarkan, pengen apa? Pengen sehat, cum. Saya pengen sehat. Capek badan kesono kemari ini udah remuk redam katanya. Ini udah apa ya? Udah di luar kemampuan saya ini. Udah ada kata-kata begitu. Nah, baru saya sampaikan. Mau sampai kapan kerja begitu? Keluar negeri melulu.
kesian anak ditinggalin, iya ya, iya. Sekarang nggak apa-apa, tapi untuk nextnya harus ada usaha lain yang tidak perlu sering meninggalkan keluarga, yang tidak perlu capek seperti itu. Nah, karena kalau diwakilkan travel itu belum tentu sama guide-nya kayak kita. Nah, barulah terbuka sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu. Jadi harus tahu need-nya. Kenapa paradigma, kenapa mindset-nya nggak kebuka? Kenapa mindset-nya nggak kebuka? Karena dia nggak tahu saya butuh apa sih? Nggak punya utang, umroh emang udah travel, mobil banyak, harta banyak, tanah tambah terus. Ya, vacation jalan-jalan emang kerjaan dia, ternyata need-nya, kebutuhannya Bu Dokter Fatma pengen sehat, karena capek banget badannya warawiri ke luar negeri. Kemudian tadi pengen sedekah lebih banyak dan pengen ada usaha di kemudian hari nanti, nggak selamanya badannya sehat. Ya, nggak selamanya badannya kuat, kesono kemari nantang nenteng koper-koper orang yang umroh. Harus ada usaha lain nanti pada saat sekarang dirintis alon-alon, nanti pada saatnya sudah berjalan bisnis yang satu ini, yaitu di PTBS. Akhirnya beliau welcome deh. Oke, Umi Kalsum, nanti hari Ahad tanggal 9 ya, 9 Februari ya, ada manasik umroh. Umi Kalsum presentasi nanti. Disiapin produk-produknya. Siap Bu Dokter Fatma, baru kebuka lah. Karena sebelumnya sudah ada presentasi dari Umi Hajaris Nasari, ternyata closing, banyak yang beli produk, ada yang daftar. Nah, itu tinggal di follow up. Jadi memang untuk terbuka itu mitra mungkin nggak langsung hari itu. Saya prospek Bu Dokter Fatma 3 tahun yang lalu. Maka beliau katakan, kalau dari 3 tahun yang lalu ya, gue masuk mungkin udah dapat pajak Fortuner kali kayak lu. Kata, ya nggak apa-apa, udah waktunya emang belum waktu itu. Ya, nah sekarang lah waktunya. Akhirnya sekarang dipanggil lagi, ya datang ntar. Siap Bu Dokter Fatma, saya datang nanti bawa produknya. Udah, saya presentasi tentang produk-produk yang cocok untuk dipakai orang umroh. Dan beliau pun juga pakai. Cuma ada testimoni nih dari jamaah, katanya pakai Body Moon enak banget. Nanti bawa Body Moon, siap Bu Fatma. Nanti saya ambil produk-produk ya untuk orang umroh. Presentasi materinya dari AA Rijal, udah disampaikan AA Rijal. Ini Umi Kalsum materinya, udah saya kasih ke Bu Dokter Fatma, tinggal di setel, saya sampaikan seperti dicontohkan Umi Hajaris Nasari, produknya itu laku, laris manis. Kolagen laku banget kemarin ya, laku produk kolagen karena untuk jangan terlalu mudah pipis selama di sana, diatur nih ini dengan kolagen ya. Body Moon nih, cuacanya mau dingin mau panas supaya jangan gampang sakit, umroh pakai Body Moon. Dan beliau juga pakai termasuk Alkabes, pakai semua body serum dicontohkan sama Umi Elis, dicemprot-semprotin ke tangan orang yang ikut Walimatus Safar, pada ngambil tuh semua. Akhirnya nanti produk itu cuma yang disemprot-semprotin Umi Elis kemana? Oh siap-siap, nanti dibawa produk Bu Fatma kan banyak, tinggal ngambil, dicatat ke Mbak Ari, beres, ntar saya bawain. Tinggal copy paste apa yang dicontohkan Umi Elis, nanti besok saya lakukan. Udah tertarik akhirnya. Waktu kemarin nggak tertarik. Kenapa nggak tertarik? Lu cerita solusi 7 lunas hutang, gue nggak punya utang, umroh gue bolak-balik, motor mobil banyak, rumah banyak, semua banyak, apaan? Nah, kenanya di sehat. Terus sama tadi, mau sampai kapan ente kayak begini terus? Capek badan. Iya nih, coba udah di luar kesanggupan gua ini. Ini mau berangkat lagi. Baru pulang umroh, mau umroh lagi. Nah, jadi akhirnya tertarik. Jadi mungkin kenapa mindsetnya belum kena, need-nya belum kena. Kebutuhannya apa nih? Bisa jadi kalau profesor-profesor yang sudah punya segalanya ini, bisa jadi kebutuhannya tadi ya, ingin bersedekah lebih banyak, kemudian tadi ya pengen ada kegiatan setelah pensiun supaya jangan sampai gampang pikun misalnya. Nah, atau ya pengen sehat pastinya. Nah, itu. Jadi digali lagi, mungkin Bu Dokter kita gali lagi need-nya, kebutuhannya apa sehingga nanti mereka mau bergerak untuk sama-sama di sini. Takut, tadi ada kata-kata takut, apa yang ditakutin kan gitu kan. Kalau sudah ketemu need-nya, pengen sehat, pengen ada bisnis lain nanti, kan nggak selamanya bisa warawiri begini, akhirnya nggak ada rasa takut itu. Rasa takut itu muncul karena dia belum tahu. Berarti kalau takut itu berarti masih gelap, seperti masuk ke dalam rimba, hutan rimba yang gelap gulita, dia nggak terang, dia nggak tahu. Nah, sehingga ada rasa takut yang seharusnya tidak ada. Nah, seperti itu. Masalah mengajak orang yang tidak dikenal,
Itu yang penting pada saat kita mengajak, kita seperti mau membuat hajatan. Kata Umi Elis, kita mau hajatan nih. Kalau kita mau hajatan, kita pasti mengundang seluruh orang yang kita kenal, baik keluarga maupun yang kita baru kenal. Ya, baru kenal-kenal begitu aja kita undang. Perkara dia ikut, nggak mau ikut, itu kita udah bukan urusan kita. Nah, kita ajak kakak kandung kita ajak nggak mau, belum mau, ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya udah ajak ya, nanti kalau ditengoknya kita umroh tiap tahun, kita umroh, tiap tahun kita keluar negeri, jangan salahkan saya kan udah ajak ya. Nah itu nggak apa-apa, ajak aja keluarga. Nah juga kita ajak orang-orang yang kita nggak kenal, karena kalau kita nggak ajak keluarga kita hanya karena hanya takut ditolak, nggak usah takut ditolak. Yang penting kita berdakwah, niat kita tulus. Ya kak, kakak-kakak saya ada berapa orang ya juga nggak pada ikut, nggak apa, tapi saya tetap sampaikan. Kak Ipah ini ada usaha bagus. Kak Ipah belum umroh. Kalau Kak Ipah mau umroh, ini wasilahnya. Ya, Kak Ipah pengen punya rumah, ini wasilahnya. Pengen punya mobil, ini wasilahnya. Tapi belum terketuk, ya nggak apa-apa. Akhirnya setiap mau umroh izin. Assalamualaikum Kak Ipah, izin ya. Kami mau berangkat lagi. Iya, cuma doain ya biar Kak Ipah berangkat ya. Iya, saya doain. Tapi Kak Ipah diajak nggak mau. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, yang mau cuman Bu Fatimah aja, yang lain nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting saya tetap ajak. Karena kalau misalnya tadi disampaikan ajak aja orang yang nggak dikenal, sampai keluarga sendiri nggak diajak, nanti akhirnya keluarga kita diajak orang lain, itu banyak kejadian. Termasuk saya pernah kejadian kakak kandung saya diajak oleh orang lain, tapi nggak aktif, akhirnya sampai NA. Nah itu sampai NA ya. Jadi itu saja sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dilengkapi nanti sama Uti sama Pak Heru, karena itu jawabannya kurang lengkap. Saya kembalikan lagi ke Bu Hajah Triwinarni. Terima Kalau kasih yang pengangguran yang gimana? sudah menjawab ya dari Bu Dr. Armawati Ardi. Karena waktu ya masih ada 3, mohon dijawab dengan singkat saja karena nanti jam 9.30 itu nanti sudah ada pengarahan dari Abi tentang seminar yang hari Sabtu. Ya, ini ada pertanyaan dari Zaki Fauzia. Assalamualaikum. Bun, bagaimana untuk menguasai produk? Apakah ada pembelajaran khusus tiap hari apa? Pak Heru, mohon dijawab dengan singkat. Pertanyaan Zaki Fauzia, nggak tahu ini exco berapa, tidak menyebutkan. Baik, pertanyaannya tentang Bagaimana produk. untuk menguasai produk? Apakah ada pembelajaran khusus tiap hari apa? Ya, Langsung baik. saja. Untuk pembelajaran produk dengan yang penanya tadi, itu setiap hari Rabu malam Kamis. Ya, Rabu malam Kamis itu ada pembelajaran product knowledge. Jadi nanti Bapak atau Ibu bisa ikutin. Itu nanti ada di pembelajaran product knowledge, apa yang disampaikan nanti, berbagai jenis produk. Nah, nanti di situ ada pembelajaran langsung. Dan nanti juga ada misalkan pembelajaran langsung ya, pembelajaran langsung. Mungkin dari leadernya, kalau secara umum itu setiap malam Kamis, Rabu malam Kamis. Nah, itu product knowledge. Ya, mungkin itu aja yang singkat. Ya, baik Pak Heru, itu dari Pak Zaki Fauzia. Semoga sudah bisa menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Nur Alia SSW 11. Assalamualaikum Umi, Alhamdulillah sudah mulai banyak yang minat produk yang saya jual Umi, tapi selalu gagal mengajak untuk bergabung. Nah, itu mungkin bisa dijawab Pak dengan singkat, waktunya soalnya. Silahkan. Siapa mau menjawab, Umi atau Pak Heru? Itu dijawab singkat aja. Sudah Ya, banyak ya minat produk, tapi saya jual, tapi selalu gagal mengajak untuk bergabung. ya. Kalau tuh jual produk sudah banyak dilakukan, alhamdulillah, wa syukurillah. Nah, insya Allah nanti kalau beliau-beliau sudah memakai produk, sudah tahu manfaatnya, manfaat produk, insya Allah akan bergabung. Karena memang mungkin diuji dulu ya di badan kita ini, setelah memakai produk kok rasanya beda. Nah, dengan ada itu, insya Allah nanti tergerak untuk bisa bergabung. Jadi silahkan dilanjutkan terus untuk
kegiatan menjual produk itu, baik secara langsung atau secara eteng-eteng gitu, etengan boleh. Nanti kalau setelah dia merasakan manfaat produknya, insya Allah bergabung. Kita saling berdoa. Seperti itu aja jawaban singkat karena waktu sudah lewat. Iya. Sudah lewat, tapi masih ada satu lagi nih, mungkin Pak Heru atau Umi Kalsum dari Jaris Exco 10 ya. Bagaimana cara untuk membuat orang yang sudah punya usaha, yang sudah besar, usahanya sudah besar, agar berminat menjalani bisnis ini? Gitu. Caranya membuat orang sudah punya usaha yang besar, bisa tertarik untuk berminat menjalani bisnis ini. Ya, monggo. Silahkan Pak Heru atau Umi yang mau menjawab. Apa masih ada lagi? Oh, masih ada lagi satu lagi. Nanti mana Silakan jawab. Pak Heru saja. Pertanyaan gimana, Bu? Bagaimana cara membuat orang yang sudah punya usaha yang besar berminat terhadap bisnis ini, bisnis di PT Oh, BES. baik. Ya. Ya, baik. Pak, ini belum dibuka mic-nya, Pak. Belum dibuka itunya. Masih di mute. Iya, maaf. Iya. Iya. Jadi Pak Jaris ini ya, Mas Jaris. Ya, Pertanyaannya. Jaris ya, Exco 10. Yang sudah punya usaha banyak, benar kata Umi Kalsum tadi dengan panjang lebar. Nah, kita harus tahu dulu kebutuhannya apa, netnya apa gitu. Kita gali ya dengan bisalah cara kita itu dengan pertanyaan-pertanyaan basic. Nah, itu. Yang 8 pertanyaan basic itu. Jadi nanti ketemu itu kebutuhan dia apa gitu. Nah, setelah digali, ketemu, baru kita masukkan bisnis kita. Jadi yang jelas gali dulu kebutuhannya. Apa mau sehat kata Umi tadi, kalau sudah penguasa kan apa-apa sudah ada. Mau mobil sudah ada, mau rumah sudah ada, mau uang sudah ada itu. Jadi gali apa kebutuhannya yang kira-kira masuk di dia. Nah, pasti insya Allah ada ketemu. Mungkin mau sehat, ingin bersedekah, untuk membantu orang. Nah, itu kita sampaikan itu. Kalau sudah ketemu, insya Allah kita bisa masukkan usaha kita ini kepada orang yang sudah punya usaha besar. Seperti itu jawaban singkat, insya Allah terjawab. Ya. Terima kasih Pak Heru. Itu karena dari Jaris ya, Jarisnya udah tahu Jaris ya jawabannya ya dari Pak Heru. Iya Bu. Dan Iya, bisa terima menjawab. kasih. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini yang terakhir Pak Heru. Dari Bu Lulu Hayati, Exco SW 9. Izin bertanya, saya sudah sebar brosur dan bagaimana cara mengajaknya ke seminar ya? Baik, Ya, sebar brosur, lanjutkan terus ya. Lanjutkan terus, kalau memang ada sempat waktu lanjutkan. Nanti kalau yang dari brosur menghubungin kita, nah baru kita follow up. Kalau belum ada yang menghubungin ya belum bisa ngajak karena belum tahu siapa gitu. Tapi kalau sudah ada yang menghubungin kita follow up terus. Bila perlu kita tanya rumahnya di mana, alamatnya di mana. Nah, setelah itu kita datengin kalau memang memungkinkan. Kita datengin, kita ya silaturahmi, terus kita gali keinginannya. Nah, setelah itu baru kalau ada sempat kita cengkeweng. Kalau bila perlu kita cengkeweng, kita ceburkan. Kalau enggak kita berikan kiat-kiat kita yang supaya calon-calon mitra itu memang benar-benar ingin masuk, tahu persis apa bisnis kita ini. Seperti itu. Dan buat penasaran, jangan lupa buat penasaran supaya bisnis apa sih ini gitu. Jadi memfollow-up seperti itu. Kalau sudah dia menghubungin kita follow up, kita tanya di mana tinggalnya dan apa kebutuhan. Bila perlu kita datengin kita datengin ke rumahnya. Itu lebih bagus. Kalau memungkinkan jaraknya dekat kita datengin. Nah, kita silaturahmi pertama ngobrol-ngobrol biasa dulu. Nah, digali keinginannya. Setelah itu baru kita ajak seperti itu. Itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan.
Ya, terima kasih Pak Heru. Itu Bu Lulu ya. Bu Lulu sudah paham ya tadi yang sudah disampaikan Pak Heru. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Waduh, ini masih Baik, ada lagi. terima kasih Ibu. Terima Ya, kasih Pak Heru. sama-sama Bu Lulu. Ya, Hai Ibu waduh, ini Lulu. ada Terjawab. pertanyaan lagi nih. Bagaimana Ya, terima Abi, kasih Umi, banyak. apa satu lagi dijawab atau langsung ke Abi ini? Masih ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ini Dilanjutkan aja jawab satu pertanyaan dulu, baik, Waji. baik ya. Pertanyaan dari Ibu Hotma Ulilingga. Ini sepertinya dari Exco 12 ya ininya Bu Hajah Rosnita ini. Umi Kalsum barangkali bisa menjawab. Uti belum sampai ya, belum ada lagi. Pertanyaannya gini, Assalamualaikum, bagaimana cara ngomong untuk izin agar kita bisa masuk ke taklim? Apakah kita tawarin produk atau bagaimana ya Bu? Ya, Umi Kalsum barangkali bisa menjawab yang hubungannya dengan taklim itu harus bagaimana? Iya, Mohon baik. Luar biasa. Terima kasih Ibu Hajah Triwinarni, ini Ibu Fatma ya. Jadi kalau kita mau masuk ke Majelis Taklim mau Fatma, gimana nih caranya? Ibu Mau Fatma. ngomong apa? Ya, kalau yang kemarin barusan praktek ini sama Bu Hajah Triwinarni masuknya ke Majelis Taklim ya, Majelis Taklim di sekitar rumahnya Bu Hajah Triwinarni. Jadi kita masuknya di demo ya, karena itu saya nyontek dari Umi Elis ya, nyontek aja. Jadi tapi kami memperkenalkan diri dulu ya, perkenalkan nama saya, kemudian kami dari komunitas Diriba, kami mengajak Bapak Ibu untuk hijrah, sebutkan ayatnya karena ini apalagi Majelis Taklim senang kalau dibacain ayat Al-Baqarah 275, Al-Baqarah 279, lalu kami di sini komunitas kami juga memiliki produk, salah satunya ini langsung demo. Demo produk apa? Pertama Ibu Hajah Triwinarni karena kita kerja tim. Ya Bu Hajah Triwinarni langsung demo Izumi Al-Kabes. Wah, langsung tertarik Ibu-ibu Majelis Taklim. Kemudian saya demo kolagen pakai betadin ya, pakai mie ya, itu langsung senang. Nah, kemudian Bu Hajah Triwinarni keliling kepada jamaah Majelis Taklim sebagaimana dicontohkan Umi Elis, menyemprotkan tangan ibu-ibu Majelis Taklim dengan body serum. Nah, alhamdulillah langsung closing di tempat, langsung ustazahnya langsung yang beli kolagen. Karena saya sampaikan Bu Ustazah, saya setiap ceramah dan setiap kemana-mana selalu minumnya ini langsung, dan kitanya langsung minumnya langsung pakai ini. Artinya kita bawa air mineral kita, air kita kasih kolagen. Jadi mereka jamaah udah bertanya-tanya, akhirnya langsung beli satu box ustazahnya. Saya bilang, saya dipanteng ceramah 3 jam biar kuat nih suaranya Bu Ustazah. Minum ini, wah saya mau dong, saya beli itu dong. Saya kalau ceramah suka serak-serak, langsung beli. Jadi pokoknya kita pakai ilmunya Umi Elis aja deh, pasti mumpuni karena beliau udah kasih contoh. Nah, nanti masalah selanjutnya Bu Hajah Triwinarni membagikan market survei ini. Nah, diisilah namanya, nomor teleponnya di follow up sama Bu Hajah Triwinarni, nanti diundang ke home sharing dulu, boleh home sharing di Butri atau diajak ke seminar. Jadi langsung keren banget itu Majelis Taklimnya. Itu akan banyak nanti yang hadir. Jadi itu mungkin sedikit jawaban dari berdasarkan pengalaman kemarin. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Hajah Triwinarni. Terima kasih Ustaz Umi Kalsum. Bu Hatma Ulilingga, begitu ya jawabannya. Barangkali sudah menjawab apa yang ditanyakan di situ ya. Kalau misalnya belum puas, nanti ketemu langsung dengan Ustazah Umi Kalsum atau leadernya, biar nanti lebih dijelaskan. Barangkali Ibu Bapak, karena waktu juga, karena kita sudah pukul 9.40 gitu ya, harusnya 30. Terima kasih kepada leader-leader yang hebat, 3 orang, Ustazah Umi Kalsum Minangsi, Uti Hajah Kartina MM, dan juga Pak Heru Subagio. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan semuanya bisa dimengerti oleh yang bertanya dan oleh kita semua yang tadi menyimak dari awal sampai akhir ini. Saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan sebagai moderator ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam membawakan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ya kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, dan waktu saya kembalikan kita untuk mendengarkan yaitu pengumuman-pengumuman dari founder atau co-founder yang nanti akan mengisi di sini. Kepada Abi Haji Masturi Firmansyah atau Umi Haja Elis Ratnasari yang mau menyampaikan, kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.